الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Bapak Haji Muhammad, walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Enggak, dia sepuluh ya. Tapi tidak bisa dibagi tahu terus itu. Enggak, emang gitu. Bapak ngaji udah. Bapak ngajar ngaji ya Allah. Kita udah pakai gamis ya dari gini nih. Kenapa tadi aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dery Febrian beserta teman-teman saya. Teman makan apa? Teman-teman makan apa di acara Makan Enak Makan di Pontianak. Brother and sister di rumah, kita habis pulang dari sholat Idul Adha. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Jadi kawan-kawan, sekarang rada berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sekarang saya lagi di rumah Abah Pani. Lagi. Saya dan Mas Budi berada di rumah Abah Pan, sedang dijamu makanan khasnya Idul Adha lah. Menu Idul Adha di rumah-rumah rakyat masyarakat Pontianak. Mungkin kawan-kawan di luar kan pada belum tahu nih, apakah Idul Adha di Pontianak itu sama atau enggak dengan yang keadaan di luar. Jadi Idul Adha di Pontianak juga seperti Idul Fitri. Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya juga diundang oleh Abang Kau, pemilik nasi goreng Abang Kau, di rumahnya untuk menikmati makanan khas rumah Abang Kau di Hari Raya Idul Adha. Tanpa berlama-lama, Bang Pan atau Mas Bud bisa jelaskan makan-makanan yang ada di sini. Yang pasti bukan saya yang jelaskan. Oh iya, Bapak. Nah, sekarang kita ngomongnya agak Melayu aja ya. Melayu. Jadi kawan-kawan semua, kita ubah ke bahasa Ipin Upin versi rada-rada dicampur bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman di luar sana bisa nonton Ipin Upin, berarti bisa bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu bahasa yang gampang. Nah, nanti juga ini siapa namanya? Si editornya bakal dikasih tag bawahnya. Ya, insya Allah akan ada subtitle di bawah. Nah, jadi gini. Jadi tuh kalau di Pontianak biasanya nih biasanya punya kebiasaan tuh kalau hari raya besar Idul Fitri maupun Idul Adha tuh banyak makanan-makanan Melayu tuh, makan-makanan yang mungkin di luar sana tuh beda dengan makan-makanan di Pontianak. Oh iya ya. Seperti kayak ini kan kue lapis nih, jarang nih kalau di kota-kota lain nih kue lapis kayak gini nih. Nah, ada kue lapis tuh. Kue lapis. Ini kita makan tunggu bulan puasa, tunggu lebaran. Nah, terus adanya kayak gini lah, opor, rendang, ya Bang Mani ya? Nah, oh Abang Kau ya, Abang Kau. Nah, ini apa nih Abang Kau nih? Bisa dijelaskan ini apa nih? Ini lemper ya. Aku bagus. Enggak, kok lemper apa? Pak Lau. Sama. Ini tuh rumahnya Mahlul. Benci aku. Masa aku yang bukan rumah menjelaskan kan? Dia yang jelaskan Der. Nah, jadi ini namanya Patlau, Bang ya? Nah, ini namanya Patlau. Biasanya tuh emang disuguhkan kalau di sini kan kebetulan kan ada apa ya? Kesultanan ya biasanya kayak makanan-makanan di ini ya, di apa ya? Kalau pas acara-acara besar yang besar ya. Ini biasanya Bang Budi dicocol dengan apa Abang Pan? Kuah rendang. Nah, ini kebiasaan kita nih, rendangnya orang Pontianak. Ini sip. Nah, ini biasa nanar nih men. Nah, ini namanya nih sambal kentang. Sambal kentang kan betul kan? Betul. Ini sambal kentang itu dipadukan sama hati. Sama hati ya? Iya, hati ayam, hati sapi bebas ya? Bebas. Hati. Terus ini apa nih, Bang? Ini lode. Sayur lode. Terus yang ini, Bang? Ini ada sambal kacang panjang. Plus petai. Oke. Terus yang ini? Itu sayur lode putih itu. Nah, jadi ada dua macam nih lode nih. Lode bening sama lode santan. Oke. Terus yang ini rendang. Yang ini apa nih, Bang? Ini? Nah, itu daging kecap.
Hah? Daging kecap itu. Daging kecap, iya. Semut. Semut. Ternyata kawan-kawan Tuan rumahnya nggak tahu. nggak tahu makanan. Normal. Biasa. Yang masak kakak kau. Ah, ini apa nih? Abon. Nah, itu kelapa. Ya apa namanya Bang lebih? Serundeng. Serundeng. Nah, ini ada juga sate, biasanya itu memang Ya, ini umum lah ya, sate biasa. Biasa. Ayamnya. Terus ini ayam, terus ini Ini ada lontong yang dibalur dan ditutup. nah, ini jatuhnya bukan lontong di Lopez. Lopez. Nah, ini mirip Lopez ya. Lopez itu kayak sama sih ya. Tapi ini ini beras kan? Beras. Kalau Lopez kan ketan. Iya. Nah, cuman bentuknya kayak lupis. Ini memang apa ya? Biasa kan lontong itu ditutupin dengan plastik ya, Mas Budi. Jadi ini kalau pakai ini lebih beraroma. Warnanya rada hijau. Terus Pakai daun pisang lebih harum ya. tanpa Organik ya, organik. Terus ini kue apa nih, Bang? Agar-agar lumut. Iya, itu agak Hampir terjebak. Abang-abang saat. Oke, mungkin kita bisa langsung makan kali ini ya. Udah lapar sekali dah, soalnya ini udah jam berapa nih? 1:30 dah. Ini Ipin udah makan, Bang? Saya tidak bisa makan nih puasa saya. Enggak boleh puasa di hari tasyrik, enggak boleh. Itu segala info ya. Jadi apa Dan? Selama 3 hari ini nggak boleh puasa karena hari tasyrik. Benar tuh, enggak boleh puasa. Nah, jangan udah piring boleh ambil tuh. Piring. Boleh. Oke, jadi teman makan apa? Nah, ini saya mau coba namanya patlau. Jadi patlau itu ketan ya? Ketan ya, Bang ya? Nasi. Hah? Nasi ini ketan aja. Beda kali nasi sama Iya, ketan. ketan. Nah, ini ketan. Biasanya kalau di Pontianak ini biasanya makannya dicocol sama bumbu rendang. Nah, kita coba makan. Kamu natural, Bang. Ya, dimakannya memang lebih enak pakai tangan. Jangan lupa bismillah. Nah, ini cocol gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini patlau dicocol sama bumbu rendang tuh memang pas. Pas sekali. Pas kali. Pas sekali. Jadi patlau itu teman-teman lebih berlemak ya, karena dari pulut bukan dari beras. Iya, beras ketan ya. Ya beras ketan atau pulut, biasanya pulut lah. Jadi kawan-kawan, karena mungkin ini kan Idul Adha, setelah dari sini saya juga pingin makan-makan di tempat lain. Karena ini teman-teman ya, harus tahu di Pontianak. Jadi kita singgah ke satu rumah akan singgah lagi ke satu rumah lain. Jadi perut undangan. Ya seperti undangan lah. Jadi kita keliling main ke tempat saudara, ke tempat nenek, ke tempat orang tua. Jadi kita akan makan lagi. Jadi usahain makan itu porsi yang pas. Misalnya ini kemungkinan ada tiga rumah nih kita mau pergi. Pas-paskan perut kita dibagi 3 lah porsinya. Kali ini saya cuman makan patlau dan dicocol dengan kuah rendang. Si rendangnya merah banget kawan-kawan. Aduh, Masya Allah. Kita ke Malaysia ini. Ih, seronoknya. Nah, kalau bahasa Malaysia bilang itu seronoknya. Nah, seronok. Jadi kebiasaan di Pontianak itu makannya dibawa gini. Kalau di daerah Sambas atau daerah pesisir gitu, Mas Budi, jadi itu lebih banyak lagi Mas Budi, Idul Adhanya Mas Budi lebih meriah dibanding Pontianak. Jadi ada kuih lapisnya banyak, mirip banget dengan Idul Fitri. Lauknya banyak. Ini kan saprahan nih modelnya, ini namanya saprahan. Jadi disajikan kita tinggal ambil aja, ambil pakai tangan boleh. Saprahan itu bukan hanya di hari raya Idul Adha Mas Budi, dan bukan hanya di Idul Fitri aja ya Bang Pan ya. Tapi di kayak acara-acara besar. Acara-acara besar misalnya seperti pernikahan, sunatan, khataman, itu biasanya saprahan makannya. Tapi nggak semua di Pontianak itu di zaman sekarang yang menggunakan metode saprahan buat makan-makan. Makanya itu sambil bersenda gurau. Kadang bersenda gurau itu dapat mempererat silaturahmi Bang, maksudnya mempererat hubungan. Dan juga kadang bergurau itu kadang bisa memutuskan silaturahmi. Dan saya sering dan yang penyaji ini Bang Pan ini kalau bergurau biasa kadang mempererat, kadang merajuk. Kalau bahasa Pontianak merajuk pendek tongkeng. Jadi dah mau berkawan. Kalau kebetulan Bang ini kan saya udah kenal lama. Jadi dia tuh mau 1 kali 4 jam. Besoknya udah baik lagi. Biasanya udah baik lagi. Jadi teman-teman harus tambah teman bukan tambah musuh Mas Budi. Bang Pan. Oh, Abang kau. Bang Pan, nasi goreng Abang kau tak jualan hari ini? Ada libur. Oh, libur kawan-kawan. Jadi sampai kapan? Sampai duit habis. Sampai duit habis. Jadi karena Abang ini duitnya banyak. Jadi nasi goreng Abang kau tutup sampai
tabungannya habis. Enggak sih sampai kupon ini habis. Oh iya. Jadi kalau Idul Adha itu alhamdulillah ya, saya pribadi mendapatkan rezeki kan, saya mendapatkan daging. Terima kasih banyak yang memberi kupon. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, saya makannya udah cukup. Jadi, Bang, saya udah makan udah cukup nih, Bang. Makasih banyak. Alhamdulillah kita juga dikasih kopi sama Bang Sam. Belum ada label ya? Belum ada label karena ini tester. Insya Allah nanti diposting di Instagramnya Makan Apa. Ini tadi saya ada teman yang ngerasain, Bang, enak Bang, enak. Masya Allah, Rasul. Enak. Saya pengen ngerasain kopi. Ini nggak ada warungnya gitu. Ini belum ada warungnya. Belum. Dia online. Ini masih Online online. shop. Dan yang saya menurut informasi dari yang pemilik Bang Sam sebagai humas, Makan apa? bukan makan apa, Apa? masyarakat Indonesia. Oh, Mas Indonesia ya. Ah. Tanpa digaji ya. Tanpa digaji, seikhlasnya dia rela. Pokoknya mantap, orangnya baik. Ini 50% robusta, 50% arabica. Hitamnya dapat, wanginya dapat. Rasanya belum ya? Apa? Ini udah diisi. Enggak, tadi kok dibuka. Tadi buka. Ini saya campur merek lain. Apakah dipadu-padankan dengan yang berkelas? Ya, oke. Apakah ini tapi lebih dominan yang mana gitu kan? Oke. Kopi ini enak mah makan pakai sate lemper. Iya. Enak ini sate lemper. Iya, kopi. Bismillah. Ini strong man. Strong ya. Ini teman-teman, insya Allah Bang Sam itu menjual 2 varian, light sama strong. Nah, oke teman makan apa? Jadi selain tadi ada makanan saprahan, ada kopi. Nah ini kebetulan biasanya itu kalau di Pontianak itu ada namanya kue lapis, seperti yang sebelumnya yang video yang lapis sedap. Nah ini sama ini. Jadi kebiasaan orang Pontianak, Kalbar itu punya kebiasaan kalau hari besar. Dulunya itu ini termasuk kue yang mungkin premium gitu, maksudnya dimakan cuman pas hari besar. Nah sekarang menjadi kebiasaan orang Pontianak bukan lagi makanan yang dimakan hari besar, tapi dimakan kayak 9 jam harian, bisa dimakan kapanpun. Nah ini namanya lapis. Nah ini lapis sedap ini bisa dipesan, rasanya enak. Jadi teman-teman makan apa yang dimanapun yang pengen merasakan lapisnya Pontianak, nah bisa pesan langsung di lapis legit sedap, enak, variannya banyak, rasanya enak dan pas. Ini kan udah semua kita coba nih, udah mungkin ya sebenarnya tujuannya sih pengen memperkenalkan kebiasaan orang Pontianak. Jadi kalau bisa hari besar, hari raya, Idul Adha atau apa nikahan atau ada yang sunat gitu ya, Iya. sekitaran ya. Nah biasa kulturnya kita tuh di Pontianak seperti ini, Makan, saprahan, bersenda gurau, silaturahmi. silaturahmi. Tapi nggak boleh bohong ya, Nggak bilangnya nggak boleh bohong. Ya, makin bohong terus. Nah, Jadi ditanya, jawab lah. biasanya tuh kayak gitu. Jadi makasih banyak buat yang punya rumah. Sekali lagi saya dan teman-teman makan apa mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa hari ini?